Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama di dalam mimbar gemar gerakan membaca Alkitab rutin pada hari Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021 bersama saya Lazarus. Biarlah pagi hari ini kita mau bersama-sama akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat ini ada satu pesan-pesan yang luar biasa. Kalau kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam Titus pasal 3, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa baca nantinya di rumah. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu poin-poin di mana di situ yang bisa menguatkan kita dan kita harus menjadi lebih baik lagi. Di sini di mana ada surat Rasul Paulus kepada muridnya Titus di jemaat untuk jemaat di Kreta. Nah, ada satu pesan-pesan yang luar biasa pada saat itu Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada Titus. Tetapi ini juga berlaku buat kita untuk pada saat-saat ini Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau coba belajar bersama-sama di sini ada pesan-pesan apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada Titus dan kepada kita yang pada khususnya yang kehidupan kita pada hari-hari ini. Di ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara bisa baca di Titus pasal 3 ayat pertama, di sana dikatakan begini firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Puji nama Tuhan. Ada satu kebenaran firman Tuhan saat ini yang ditujukan kepada kita semua, di mana kita sekarang ini ada pemerintahan Indonesia. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diajar untuk taat akan pemerintah dan tunduk kepada pemerintah kita yang saat ini. Yang saat ini kita bernaung di negara tercinta kita Indonesia. Apa yang menjadi peraturan, apa yang menjadi tatanan di negeri kita yang tercinta Indonesia ini, kita harus mentaati Bapak Ibu Saudara. Kita harus menuruti. Terlebih contoh paling gampang Bapak Ibu Saudara dalam situasi sekarang, situasi pandemik saat ini COVID-19. Kita diajak untuk melakukan prokes, protokol kesehatan. Ini kita akan harus lakukan Bapak Ibu Saudara. Menggunakan masker, jaga jarak. Itu salah satu contoh Bapak Ibu Saudara. Nah, menjaga kesehatan. Ini menjadi salah satu contoh dan itu kita harus mentaati. Supaya di saat kita mentaati, kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Ya, kita akan terlihat, oh ternyata orang-orang anak-anak Tuhan mempunyai perbedaan. Dan kita harus siap melakukan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh dan baik. Kita mau tunjukkan sesuatu yang berbeda. Tidak hanya kepada pemerintah secara pemerintahan negeri Bapak Saudara. Di sini juga bicara pemerintahan, juga bicara tentang kepekerjaan kita mungkin di perusahaan, ya di keluarga, dimanapun kita berada Bapak Saudara. Ada tatanan-tatanan, aturan-aturan yang diatur di sana. Kita wajib membuat satu ketaatan. Kita harus tunduk kepada semua yang memang sudah ditata dengan baik Bapak Saudara. Baik Bapak Saudara, ini yang harus menjadi kesungguhan kita dari hari ke hari Bapak Saudara. Itu semua untuk keselamatan kita. Itu semua untuk kebaikan kita Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, ada satu kebenaran juga, ada satu pesan pada Rasul Paulus kepada jemaat di Kreta lewat Titus. Di ayat yang kedua Bapak Saudara yang kita mau belajar. Janganlah mereka memfitnah. Janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Bapak Ibu Saudara, ini ada satu penekanan buat jemaat di Kreta juga melalui Titus. Dan ini juga kepada kita para jemaat Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk tidak memfitnah. Ya, tidak memfitnah, memperkatakan yang tidak benar terhadap satu si A, si B, atau kepada pimpinan kita, atau pada gembala kita, atau pada pelayan-pelayan yang lain. Nah, terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan terjadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara.
Di situ juga ada di poin dikatakan, janganlah mereka bertengkar. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan telah sampai kita bertengkar, Bapak Ibu Saudara. Bertengkar dengan hal yang sepele, bertengkar hal yang belum tentu kebenarannya, kita boleh bertengkar. Kita ngomongin orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan selanjutnya, tetapi di sini dikatakan hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ini bicara tentang semua orang. Dimanapun kita posisi, dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, di keluarga, di pekerjaan, Bapak Ibu Saudara, dimanapun di masyarakat, di situ ditekankan, Bapak Ibu Saudara, hendaklah ramah, bersikap lemah lembut, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk kesemuanya hal itu, Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah. Tetapi ini yang harus menjadi gaya hidup kita. Karena di saat kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, gaya hidup lemah lembut, gaya hidup rendah hati ini menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Nah, karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam hidup kita, di ayat yang ketiga dikatakan, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedegilan, keji, saling membenci. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus lemah lembut, bersikap ramah? Karena kita tahu dulu masa kita, ciptaan lama kita, kehidupan lama kita tidak taat. Kehidupan kita hidup yang penuh dengan nafsu. Kehidupan kita dengan kekejian, saling membenci, itu hidup lama. Tetapi karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lalu, tapi mengarah kehidupan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, karena Bapak Ibu Saudara, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ayat keempat bicara dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ayat yang ketujuh, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ini sesuatu sukacita yang Tuhan sudah berikan buat kita, Bapak Saudara. Ada satu pengharapan yang luar biasa, Bapak Saudara. Mari, saat ini kita mau belajar mengintrospeksi diri kita masing-masing. Saya juga masih belajar saat ini. Apakah kehidupan saya masih belum taat? Apa kehidupan saya masih belum sungguh-sungguh? Kehidupan saya masih belum lemah lembut? Nah, ini perlu pembelajaran terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Oleh sebab itu kita mau mengerjakan keselamatan kita dengan penuh tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena ada pembaruan Roh Kudus yang dalam kehidupan kita, yang semakin hari semakin yang perlu dipenuhi, diserahkan dengan penuh dengan kesadaran hati kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan saat ini di pagi hari ini. Kita mau sungguh-sungguh lebih lagi, Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu keselamatan yang sudah kita terima ini kita akan tunjukkan kepada dunia, sehingga dunia ini akan melihat, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam kehidupan kita, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan karena kehidupan kita, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dapat diberkati oleh karena kehidupan kita, sebab ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena juru selamat kita Yesus Kristus sudah menebus kita dari dosa kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita tetap semangat, kita tetap sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya oleh kuasa Roh Kudus, kehidupan kita semakin hari akan dibarui. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, yang mengucap syukur buat berkat kasih setia yang Tuhan sudah berikan buat kami. Ajari kami Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh Tuhan. Ajari kami Tuhan memberikan dampak Tuhan kepada pemerintah kami. Dimanapun kami berada Tuhan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.